Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Mbak Wardah, sekarang kan katanya minat baca masyarakat kan katanya rendah tuh katanya, dan juga sudah dibuktikan sama beberapa penelitian. Tapi kita nggak ngomongin itu gitu. Aku cuma pengen nanya aja, kalau dari Mbak Wardah rekomendasi buku deh sekarang untuk ya siapa tahu sobat rekreasi pengen baca-baca buku, pengen ningkatin minat literasinya lagi. Yang sekarang lagi kayaknya tuh harus banget nih, ya nggak harus banget sih, nggak wajib juga ya, karena kalau nggak dilakuin dosa nanti. Yang kayaknya enak nih kalau dibaca apa Mbak Wardah? Kalau belakangan ini aku habis baca novel misteri thriller terjemahan dari Tiongkok, judulnya Second Sister, pengarangnya Chan Hoki. Itu sebenarnya tebal banget sih, segini ada kayaknya, tapi itu seru banget. Jadi kalau misalnya kamu suka tertarik sama cerita-cerita misteri detektif itu boleh banget dicoba gitu. Second Sister. Iya, nah, Second cari Sister. itu. Di toko buku atau di Ada, itu terjemahan dari Gramedia GPU, terjemahan GPU, jadi ada di Gramedia harusnya. Oke, GPU bukan gosok pijat urut ya, beda Ada Second Sister di Gramedia, bisa dicari gitu. Kalau di PDF-nya juga bisa dicari juga sebenarnya. Maksudku yang halal yang legal ya, legal e-booknya. E-booknya ada kok ya. Ada e-booknya dari Gramedia, dari GPU-nya ada, dari versi buku elektroniknya ada kok. Oke, terus ada lagi? Terus yang berikutnya aku belum lama ini baca The Midnight Library, itu pengarangnya Matt Haig apa ya? Nah ini sebenarnya cerita fiksi, tapi dia temanya itu tentang depresi, cenderungan bunuh diri, terus pokoknya menyangkut berbagai macam beban mental manusia gitu lah. Mental health lah ya. Iya, itu jadi kalau menurutku pribadi sih lebih mirip kayak buku self healing, self development tapi versi fiksi. Jadi itu recommended banget juga. Apa judulnya, sorry? Judulnya The Midnight Library. The Midnight Library. Jadi ada Second Sister, ada The Midnight Library. Ada lagi? Terus satu lagi, ini sebenarnya ramai banget ya kalau pembaca buku di media sosial buat teman-teman mungkin yang nggak tahu. Ini buku lokal dan belum lama ini terbit versi hardcovernya. Ini judulnya Laut Bercerita. Nah, kalau Laut Bercerita ini kayaknya kalau cukup aktif nyari info buku di media sosial bakal pernah denger gitu ya. Ini sebenarnya ratingnya 18 tahun ke atas karena dia kan latar belakangnya tentang sejarah masa-masa kelam Indonesia gitu lah ya. Terus ada kekerasannya, ada penculikannya, terus ada ya banyak lah karena tentang aktivis gitu. Jadi ya cukup umur dulu lah buat baca. Butuh kebijaksanaan ya soalnya ya. Banyak adegan dewasanya juga gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya buat teman-teman yang udah cukup umur dan tertarik, itu boleh banget buat baca karena sejarahnya juga dapet dan ceritanya tuh ya begitulah. Iya. Ini kategorinya dewasa, berarti ada adegan dewasanya juga tadi disebutkan. Adegannya seperti membayar listrik, membayar air. Itu kan adegan-adegan dewasa dong. Hanya dewasa, tidak mungkin anak-anak kecil tiba-tiba membayar listrik. Oke, tapi itu tadi jadi ada Second Sisters, The Midnight Library, dan juga ada Laut Bercerita. Silakan dicari di toko buku di Gramedia. Ada, kalau cari buku elektroniknya juga mungkin ada juga ya. Ada. Yang di seliweran lah, di mana-mana ada, karena platform sekarang untuk baca di mana-mana ada, tinggal kamunya mau atau enggak sebenarnya untuk baca ya. Benar. Oke, kalau Mbak Wardah sendiri suka baca itu sudah dari kecil kah, atau karena ada satu spesifik momen yang wah kayaknya nih seru deh, baca lagi atau gimana? Dari kecil sih, tapi aku dulunya sukanya baca komik. Sama, aku sampai sekarang juga masih suka baca komik sih. Komik yang suka dibaca apa? Kalau yang sekarang masih sering dibaca, sebenarnya aku kalau komik paling sering baca tuh itu genrenya shonen. Buat teman-teman yang baca komik juga paling pasti nggak asing ya sama yeah. Aku sukanya sih shonen sebenarnya, yang mayoritas aku bakal selalu baca gitu. Tapi kadang tuh tetap aku baca shoujo. Aku bacanya sebenarnya kayaknya semuanya kecuali horor. Iya. Tapi kalau dari dulu kecil sampai sekarang
ada nggak selain dari komik ya, buku yang memang kayaknya tuh nempel banget genrenya, misalnya katakanlah romance atau apa detektifan atau apa gitu yang biasa suka dibaca? Kalau jadi sebelum habis baca komik, aku tuh sukanya baca fantasi. Jadi kalau dulu tuh aku mulai, jadi kan aku dulu baca komik ya. Komik kan nama buku tuh agak beda ya. Kalau komik kan banyak gambarnya, kalau buku tuh kan tulisannya. Justru yang kenalin aku sama buku dengan tulisan banyak itu novel fantasi. Judulnya Eragon. Oke. Iya, tapi terus kalau sekarang sih aku malah jarang baca fantasi. Sekarang bacanya? Sekarang bacanya malah lebih banyak kontemporer, terus misteri, thriller. Mungkin karena aku udah capek kali. Jadi mikirin kalau fantasi itu kan ada dunianya yang kita harus membayangkan gitu. Iya. Kita harus bangun theater of mind-nya sendiri ya. Yang itu kadang-kadang kalau satu orang dengan orang lain tuh suka beda-beda. Iya benar. Gitu. Nah, Mbak Wardah ini juga merupakan, kenapa dari tadi kita bahas buku, kenapa kita bahas tentang baca buku apa segala macam, karena Mbak Wardah ini adalah seorang konten kreator yang kontennya isinya tuh tentang perbukuan duniawi dan juga perjurnalan ya kan. Kenapa tertarik memilih untuk buku-bukuan? Apalagi kan kalau sekarang konten kreator lebih banyak yang katanya tuh kuliner, kemudian reviewer yang halo guys gitu-gitu. Kenapa memilih buku gitu sebagai kontennya di media sosial dan cukup ramai juga ya kalau aku lihat di Instagram Miss Fiore E-nya 2 S-nya 2. Lagi buka nih aing nih. Kenapa milih buku, Mbak? Pertama sih karena aku emang hobinya kan baca, sukanya baca. Terus aku mulai bikin Instagram khusus buku itu pas aku skripsi ya. Jadi aku stres. Aku stres terus kataku pusing banget. Mana aku kan terhitungnya lulusnya agak lebih lama dari teman-temanku. Jadi temanku udah pada banyak yang lulus, aku kayak sendirian. Terus kataku aku pusing nih. Ya udah aku bikinlah Instagram itu buat nyari temen. Awalnya sih aku sebenarnya nulis di blog, tapi pas aku masa-masa aku skripsi itu blog tuh mulai menyurut gitu loh. Jadi kataku teman-temanku kemana? Gitu. Aku nggak punya teman-teman berkomunitas lagi. Mana teman-teman di kuliah juga udah banyak yang nggak ada gitu kan, udah mulai jalannya yang baru. Ya udah terus aku karena aku suka baca, terus ternyata di luar negeri itu tuh rame. Jadi itu tuh aku mulainya kalau nggak salah 2015 atau 2016 aku agak lupa. Kalau di luar negeri itu udah lebih dulu ada. Terus kataku di luar negeri ada kayak gini, ya udah deh aku coba aja gitu. Jadi deh. Oke, terus kontennya kalau yang berarti di Instagram aja atau di YouTube juga? Di Instagram aja sih. Di Instagram itu kontennya apa aja tuh? Biasanya sih aku banyak bahas soal review buku yang udah aku baca, terus rekomendasi buku. Kadang aku ngasih tips baca ataupun tips foto juga karena aku kan bikin konten semuanya pakai HP dan suka ditanyain gimana ngambil fotonya bla 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 gitu. Ya udah aku kadang beberapa kali share terus belakangan sama juga nambah aku konten jurnal gitu. Ini ada nih salah satu kontennya, tips caraku baca 50 plus buku setahun. Ini inspirasi dari mana tuh? Karena kan kalau saya pribadi ya itu sering pengen 1 bulan 1 buku gitu. Teorinya begitu, prakteknya setahun belum tentu 1 buku gitu. Nah kalau ini tuh inspirasinya dari mana? Apakah mulai dari pengalaman pribadi yang lagi malas baca tapi dari kecil suka baca? Dari mana pengalamannya? Dari mana inspirasinya? Inspirasinya dari pengalaman pribadi sih, karena aku kan jadi sejak mulai kenal buku dan berkomunitas di banyak membaca buku itu, aku kenal platform namanya Goodreads. Kalau di Goodreads ini kan kita bisa ngasih review buku yang udah kita baca sama kayak masang target. Nah berapa tahun belakangan ini aku bacanya tuh selalu di atas 70 buku gitu. Setahun. Setahun. Terus kadang tuh suka ditanyain kok bisa sih baca banyak buku gitu. Ya udah daripada ditanyain terus dan aku harus jawab berulang gitu kan, aku bikin aja jadi kontennya gitu. Oke. Akhirnya malah jadi banyak yang tahu gitu cara tipsnya. Lo kalau mau nanya jangan di Goodreads lagi, nanya di Instagram, lihat kontennya begitu ya. Oke, nah terus sekarang kan platform di media sosial, bukan media sosial sih, tapi lebih ke dunia internet. Ini kan luas ya. Kita bisa baca buku apapun, bahkan ya mohon maaf nih, yang ilegal pun juga ada gitu. Tapi kalau dari Mbak Wardah sendiri prefer baca buku langsung yang hard copy atau buku elektroniknya?
tergantung bukunya sih ya. Tapi kalau kebanyakan sih maksudnya kayak buku misteri, terus buku-buku yang non fiksi itu aku masih lebih suka baca buku fisik karena biar aku gampang bolak-balik gitu kan ya. Tapi kalau misalnya buku-buku kontemporer yang emang cerita-cerita apa tentang kehidupan sehari-hari, drama, slice of life itu aku nggak masalah buku non fiksi atau audiobook juga aku pembaca segala jenis sih. Syukurlah nggak susah ya jadi. Nggak ada hambatan segala macamnya ya. Oke, nah terus kalau kita lagi balik lagi ke konten kreatornya nih sebagai seorang sebutannya bookstagram ya berarti ya? Iya, bookstagram. Kalau yang di bio-nya sih aku bacanya bookstagram gitu. Ada kesulitan atau tantangan tersendiri nggak ketika let's say wah harus ada konten lagi nih gitu, terus tiba-tiba nggak ada inspirasi, nggak ada apa segala macam? Berhubung aku udah agak lama ya. Jadi kalau dulu tuh emang agak fokus sama aku harus tiap hari bikin konten gitu. Kayak tapi belakangan kayaknya udah 2 tahun ini aku merasa kayak yang hidupku nggak di situ aja gitu. Jadi aku nggak ada buku yang aku baca pekan ini, nggak ada review yang naik, nggak apa-apa gitu. Tapi jadi ya tapi kalau aku punya ide lain ya aku tulis gitu kayak misalnya tips atau rekomendasi gitu. Jadi nggak usah terlalu terpaku kalau aku sih. Mungkin karena udah agak lama terus udah bukan anak muda penuh gelora gitu lagi kali ya. Geloranya Bung Karno lagi. Berarti memang tidak sampai di titik ini tuh tidak ada target ya, pokoknya 1 pekan harus ada rekomendasi atau review atau apa gitu, enggak, tapi memang karena kontennya sekarang macam-macam ya, nggak cuma buku aja, bahkan jurnal pun juga sekarang bisa. Nah, journalingnya ini boleh dong di spill dikit gitu untuk sobat rekreasi yang belum lihat Instagramnya Miss Fiore tadi. Jurnal. Tentang apa sih sebenarnya journaling ini di kontennya Mbak Wardah sendiri? Kalau jurnal ini mulainya juga aku dari nulis planner. Jadi kan kita kan punya apa ya kayak kalau sekarang di HP sih bisa ya kayak hari ini aku harus ngapain agendanya gitu apa? Ya. Tapi dari dulu tuh emang aku suka kayak nulis dan menghias di buku gitu loh. Terus aku kenal sama komunitas journaling, makanya aku mulai bikin juga jurnal kayak sebenarnya mayoritas sekarang tuh aku lebih ke kayak itu sih agak mirip diary sama planner. Jadi aku gabungin aja karena kayak capek kalau banyak gitu loh. Jadi ya intinya sih ya apa ya intinya aku lebih banyak kayak aku tuh senang menghias buku, jadi dia dan suka lihat perintilan lucu gitu loh. Nah, akhirnya kenal sama komunitas journaling dan akhirnya aku juga mulai journaling gitu. Meski belakangan nggak terlalu sering sih aku bikin konten journaling kayaknya. Oke, dan ini sudah ada contohnya sebetulnya ya. Tapi karena saya juga ngeri kalau jurnal tiba-tiba ada apa-apanya, monggo bisa ditunjukkan atau bisa diliatin yang bagian perintilan-perintilan dan menghias segala macamnya tadi yang ini, bagian mana? Kayak gini kan ini ya ini cuman kayak nempel-nempel stiker terus aku tulis-tulis dikit gitu. Itu tipografinya juga ditulis sendiri? Iya. Tapi aku sebenarnya nggak terlalu jago sih, tentu ada yang lebih jago lettering gitu kan. Kalau lettering aku nggak terlalu ya gitu lah, mungkin karena nggak terlalu kudalamin juga lah gitu. Ini kayak gini-gini aja sih, bisa yang simple sampai macam-macam gini kan. Untuk orang yang nggak suka ribet kayak aku itu gak simple sih. Itu butuh effort yang gede sih, tapi seru gitu maksudnya. Iya, kayak gini aja sih tuh. Kan enggak. Ini juga cuman kayak ini aku dikirimin surat sama temanku, terus aku tempel aja buat memory keeping gitu. Oke, tapi kalau untuk journaling sendiri dia kalau dari Mbak Wardah berdasarkan experience-nya lebih ke karena hobi aja atau pada akhirnya ada satu kepuasan tersendiri ketika berhasil mendesain dan juga naruh-naruh yang lucu-lucu, terus ketika lihat lagi wah lucu banget nih gitu atau gimana? Ada sih emang kalau apa ya, kalau stres itu aku beneran melampiaskan dengan journaling gitu loh. Emang ada pembahasannya juga, cuman aku nggak terlalu mendalamikan. Tapi emang banyak yang menjadikan journaling sama kayak nulis itu buat coping mechanism gitu kan, kehidupan sehari-hari. Aku semi sih, nggak sampai kayaknya belum sampai sebegitu kayak karena aku nggak tiap hari langsung nulis banyak gitu. Kayaknya karena aku pribadi belum bisa kali ya, belum bisa.
Tapi ya itu sih, jadi kalau habis selesai lagi stres kan, aduh aku stres banget, terus aku ya udah lari dulu, berhenti journaling dulu gitu kan. Kalau misalnya pas lagi baca buku juga nggak bisa fokus gitu kan, aku coba journaling dan ternyata kayak ya lebih tidak stres lah. Oke. Nah, terus kalau sudah penuh gitu ya satu-satu let's say jurnal atau diary-nya ini gitu. Kemudian menjadi sebuah koleksi pribadi yang kemudian disimpan di satu kayak kabinet gitu atau gimana pada akhirnya nanti? Sementara ini sih masih disimpan aja dong, nggak ada, belum ada rencana apapun mau diapain juga gitu. Ya udah sih. Karena masuknya di konten juga sih ya. Iya. Oke, kalau jurnalis sendiri kontennya apa? Tips untuk mendekorasi gitu apa atau gimana tuh? Kalau jurnal aku malah lebih banyak kayak aku bikin. Jadi aku rekam aja aku lagi pas bikin gitu. Oke. Ya itu aja sih kayaknya ya. Kalau yang lain belum terlalu sih. Karena journaling sendiri kayaknya juga pasarnya spesifik ya, maksudnya nggak semua orang bisa gitu, dalam arti kalau kayak aku pribadi gitu, aku lagi stres diminta untuk ngejurnal malah tambah stres nanti gara-gara kok ini letaknya di sini nih, letaknya di sini dan segala macam. Nah kalau yang pas lagi ngehias jurnal tadi, bahan-bahannya menggunakan bahan-bahan yang memang sengaja dibeli dari toko buku atau let's say toko yang berwarna itu gitu kan, atau gimana, punya kayak stok yang wah ini ada nih kertas-kertas yang lucu gitu, terus nanti digunting-gunting sendiri atau gimana? Mayoritas beli, tapi kadang juga pakai apa ya? Yang ada. Jadi kalau misalnya kayak bekas-bekas bungkus itu juga itu istilahnya junk journal kan, jadi kayak emang sampah-sampah gitu dikumpulin dan dipakai. Terus kadang bikin juga sendiri, tapi nggak sering sih, lebih sering baca dan pakai karya orang lain gitu lah. Oke. Kayaknya Mbak Wardah ini cocok nih buat apa? Tahu Ekoprint nggak? Itu kayaknya tuh seru tuh. Iya. Kan itu juga nempel-nempel daun. Iya, aku pernah ikut workshopnya sekali sih, tapi kayaknya aku nggak cocok. Sukanya yang kecil-kecil aja ya. Kalau yang gede kegedean soalnya. Tapi kalau handmade paper aku pernah nyoba bikin dan seru banget gitu loh. Pengen nyoba lagi, cuman belum ada kesempatan sih. Oke, nah sampai di titik ini menjadi konten kreator di wilayah buku dan juga jurnal gitu ya. Ada lagi yang pengen dicapai ke depannya dari buku dan juga jurnal sendiri yang sampai sekarang ini belum kesampaian gitu? Apa ya, kalau aku pribadi sih pengennya jadi ke arah home decor, cuman kayaknya belum bisa. Oke. Karena itu agak besar gitu ya, karena kan rumah gitu loh. Ya gitu deh, nggak tahu deh nanti. Tapi basic pendidikannya Mbak Wardah sendiri apa dulu? Aku teknik fisika. Wow. Nggak nyambung. Mantap. Nggak apa-apa. Saya pun juga dulu dari kimia. Sama-sama tidak nyambung. Nggak apa-apa. Terus akhirnya merasa menyesal nggak masuk teknik fisika? Enggak sih. Aku juga enggak sih. Oke, terus dulu pada saat setelah lulus, kan sebetulnya hobi baca buku tuh udah dari dulu. Terus sampai akhirnya bisa menemukan ya jelas aja tadi dibilangnya stres nggak lulus gara-gara teknik fisika, cuy, mohon maaf ya gitu. Nah kemudian setelah lulus apakah langsung terjun ke dunia perbukuan atau sempat kuliah dulu di fisika? Bukan kuliah tapi kerja dulu di area fisika atau gimana? Enggak sih, aku malah langsung terjun ke aku kan freelance ke content creator. Jadi kalau sebelumnya tuh aku ke arah sosial media. Sosial media strategis gitu ya. Terus tapi sekarang fokusnya cuman ke content creator aja gitu. Oke. Jadi malah nggak pernah punya pengalaman teknik fisika. Apa yang penting S1? Ya, Oke. yang penting Terus kalau sampai sekarang berarti akan ada apa lagi tuh di konten kreator di Instagram deh terutama? Apakah ada dalam waktu dekat akan ada review-review buku-buku terbarukah atau spill dikit boleh sih? Oh iya, ada sih. Ada ya? Ada. Paling mau naikin beberapa review buku yang baru aku baca. Aku sebenarnya hitungannya bacanya belakangan tuh nggak dikit tapi nggak banyak. Cuman kayak namanya apa ya? Mungkin karena aku ngerjain gitu, jadi kayak ada masa bosan. Jadi emang belakangan tuh lagi agak turun aja semangat buat bikin kontennya gitu. Padahal aku baca tuh masih jalan gitu. Jadi emang belakangan tuh nggak terlalu aktif. Nah ini pertanyaannya menjurus nih.
pernah nggak pengen review, pernah baca buku yang populer banget gitu, tapi ketika dibaca kok nggak oke nih, dan nge-reviewnya akhirnya nge-review yang sejujur-jujurnya atau tetap ngikutin pasar? Aku cenderung jujur sih, tapi misalnya aku emang nggak cocok gitu ya, nggak cocok, biasanya aku nggak review di Instagram. Oke. Aku langsung review aja di Goodreads doang. Jadi nggak usah apa ya, apalagi kalau fansnya banyak gitu ya, udah nggak usah. Lebih baik kita keep sendiri. Dan juga tetap aman saja ya, karena kalau fansnya banyak diserang nanti. Iya benar. Tapi pernah yang di Goodreads itu pernah ngasih input ataupun review yang let's say nadanya nggak negatif sih sebetulnya, tapi lebih ke kurang ini apa segala macam, terus akhirnya diserang sama netizen, pernah nggak? Nggak pernah sih, tapi pernahnya tuh dulu banget, udah lama sih. Aku dulu, kalau sekarang sih kayak kalau misalnya aku nggak cocok, aku nggak bakal paksain baca. Kalau dulu tuh pernah aku baca, terus aku berusaha menamatkan gitu lah. Terus aku kasih review kayak bintang 2 apa 1 gitu, aku agak lupa. Terus ada yang nge-DM aku, tapi akunnya tuh akun troll gitu loh, jadi nggak aku peduliin. Ya cuman protes aja, bisa nggak sih reviewnya nggak kayak gitu, terus ini review yang mana yang dimaksud. Tapi akunnya juga nggak ada isinya gitu kan. Ya udah aku abaikan aja. Oke, tapi sebagai seorang reviewer pernah nggak diminta langsung sama penulisnya untuk tolong dong reviewin bukuku dong gitu? Oh pernah sih. Pernah. Kalau kerjasama dimintain review pernah ya beberapa kali. Nah itu kan bentuknya kerjasama tuh. Iya. Harus jujur juga atau kalau gimana? itu biasanya aku langsung sampein sih, ini aku reviewnya Hanes review ya, nggak bisa kayak gitu, nggak masalah. Tapi biasanya kalau kerja sama itu aku share dulu reviewnya, aku mau review kayak gini. Jadi mereka yang ini. Ada yang merasa butuh diganti nggak gitu, tapi aku nggak terlalu sering. Mungkin karena usia juga. Jadi nggak usah di-spill. Pokoknya mungkin karena itu. Jadi aku kayak ngerasa ini yang baiknya tuh ini, yang kurangnya ini. Misalnya ada yang minus sangat besar gitu, bakal langsung aku sampein aja ke penulis gitu, nggak usah nggak usah memancing amarah dan emosi ya. Oke, berarti memang tetap honest review, tapi tetap harus disampaikan dulu. Ini kira-kira bagian mana yang harus dihilangin, dikurangin apa segala macam. Mau diganti nggak kalimatnya? Misalnya dia merasa kalau ini kayak terlalu negatif gitu. Meskipun aku sebenarnya kayak nggak pernah. Maksudnya kalau nge-review pun aku pribadi nggak pernah bilang buku ini jelek, nggak pernah. Tapi kan mungkin menurut dia ada kalimat yang ini bisa nggak diganti katanya tuh agak yang lebih positif gitu aja sih. Oke, berat juga ya kalau kayak gitu ya. Gimana caranya kita tetap bisa jujur, tapi di sisi lain juga kita tetap harus, ya namanya juga kerjasama ya gitu. Kecuali kalau memang kita yang baca sendiri dan kita yang pengen review sendiri itu beda cerita gitu ya. Oke, terakhir deh Mbak Wardah, boleh disebutkan harapannya apa ke depannya untuk mungkin karir, untuk mungkin netizen, para penulis atau apalah, monggo. Apa ya harapannya ya? Sebenarnya topik terakhir tuh kayak agak berat, tapi sebenarnya nggak seberat itu juga sih. Maksudnya kalau buat aku pribadi, kalau emang dari awal bakal nggak suka bukunya, nggak aku baca kalau sekarang. Jadi dan buku itu kan selera ya, jadi bisa cocok sama aku suka banget, terus ternyata kamu nggak suka gitu kan, ya nggak masalah. Namanya juga pengalaman pribadi masing-masing orang itu beda. Betul. Jadi ya bacalah buku yang kamu mau, nggak masalah kalau temenmu nggak suka. Pada akhirnya jangan dimasukin ke hati gitu. Oke. Itu aja sih. Dan buku itu kan sebetulnya karya sastra yang semua orang punya terjemahannya tuh sendiri-sendiri gitu, bayangannya sendiri, jadi nggak bisa disebutin si ini reviewnya bagus, si ini reviewnya jelek dan segala macam, nggak bisa gitu. Jadi whether you like it or not ya baca aja gitu. Iya, kan itu pengalaman subjektif ya. Betul. Jadi ya udah gitu aja. Untuk episode kali ini juga ya udah. Mbak Wardah terima kasih banyak. Silakan di follow Miss Fiore, MISSFIOREE ya. E-nya double yang kedua. Itu di situ banyak review buku, rekomendasi, journaling juga tadi aku lihat sempat di feed juga ada beberapa. Terima kasih banyak Mbak Wardah. Semoga semakin banyak deh yang mau baca buku dan juga akhirnya mau tahu gitu apa sih sebenarnya review-review buku yang sekarang lagi bagus gitu dari Instagramnya Mbak Wardah sendiri. Terima kasih. Thank you kembali. Sudah mampir. Dan demikian episode kali ini. Arya Bagus juga harus pamit, Mbak Wardah juga harus pamit. Kita ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.
Thank you.